Halo teman-teman, apa kabar? Selamat siang. Kali ini kita sudah berada di Pulau Rosalia Indah Bitung ya teman-teman, untuk melakukan perjalanan dari Bitung Tangerang menuju ke Terminal Kertanegara Ngawi. Dan untuk jadwal keberangkatan bus ini yaitu pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum naik ke bus, nanti kita check-in dulu ya teman-teman. Kita tukar tiketnya secara fisik, tiket fisiknya gitu. Kita lihat nanti seperti apa tiketnya ya teman-teman ya. Ikuti terus videonya. Kali ini kita akan naik bus double deckernya Rosalia Indah ya teman-teman ya, yang menggunakan kelas eksekutif plus atau yang di lantai 2. Dan yang menarik dari bus ini nanti bakal ada pramugarinya gitu teman-teman, pramugari atau pramugaranya gitu. Dan tadi saya kesini naik angkot ya teman-teman ya, karena tempat tinggal saya nggak jauh dari sini, sekitar 10 menit naik angkot merah dari Cimone tujuan ke Balaraja. Oke, mari kita check-in terlebih dahulu ya teman-teman, untuk mengambil tiket kita. Ruangan check-innya ada di sebelah sini ya. Kurang lebih seperti ini bentuk tiketnya ya teman-teman ya. Tiketnya masih sampulan. Nah, ini di depan ada sampul yang warnanya sama seperti livery bisnya. Dan di sini ada nomor kontak center ya teman-teman, dan juga untuk pemesanan tiket di bagian belakang tiket ini. Bagian depan seperti ini. Kemudian di bagian dalamnya ada nama penumpang, ada jadwal keberangkatan, hari, dan juga dari dan tujuannya mau kemana. Di sini juga ada kode busnya, ada nomor kursinya, dan juga dapat kupon makan 1 kali ya teman-teman. Untuk harga tiket tujuan Terminal Ngawi yaitu 330.000 untuk kelas eksekutif plus. Bis yang akan kita ini sudah maju ke shelter keberangkatan tuh teman-teman. Kita lihat sedikit unitnya seperti apa yuk. Bus ini memiliki 3 kelas di dalamnya ya teman-teman ya. Di dek bawah ada kelas super top dan juga first class. Kemudian bus ini menggunakan mesin Volvo B11R dan dibalut oleh bodi Jetbus 3 Plus SDD atau double decker garapan karoseri Aniputo yang sudah dilengkapi oleh air suspension ya. Untuk kelas eksekutif plus sendiri harga tiketnya yaitu 330.000, sedangkan untuk kelas super top dan juga first class saya kurang tahu ya teman-teman ya, yang pasti sih lebih mahal ya. Bus ini mengawali perjalanan dari Pulau Rosalia Indah Bitung, kemudian ke Pulau Rosalia Cikokol, lalu ke Terminal Polres Pelawat, terus ke Terminal Kalideres, lalu ke Bekasi Timur ya teman-teman. Berhenti di mana aja nih mas berangkatnya? Cikokol, Polres. Oh, langsung Bekasi berarti ya. Kalau servis makan nanti di mana mas? Oh, Rosin Resto Subang ya. Oh, terus? Oh, langsung di situ berarti, nggak 2 kali berhenti, nggak? Cuma sekali aja. Oke. Sekarang udah 11.40 ya teman-teman ya. 20 menit lagi bisa akan diberangkatkan. Sepertinya dari sini penumpang yang di atas cuma saya ini. Oh, nggak banyak dari sini. Oke. Info dari mas pramugarinya, dari sini akan ada 9 penumpang ya teman-teman yang bersama kita di atas nanti. Nggak tahu di kemudian selanjutnya ada berapa penumpang. Tapi untuk ukuran hari kerja Rosalia rame ya teman-teman ya. Cukup rame ini untuk hari kerja, apalagi di tengah-tengah minggu seperti ini ya, buat di akhir pekan
Di sini ada ruang tunggu penumpang yang outdoor ya teman-teman ya. Letaknya ada di depan tempat check-in tadi. Di sini ngerokok boleh nggak ya? Kayaknya boleh deh. Kan outdoor. Nah, dilengkapi kipas juga nih teman-teman. Di sini mungkin bisa menampung sekitar 50 orang ya teman-teman. Dan ini letaknya ada di sebelah kanan ruang check-in yang tadi ya teman-teman. Ini sama outdoor juga, non AC. Banyak juga kursinya di sini. Dan ini adalah ruangan check-in. Jadi sebelum naik ke busnya kita wajib untuk menukarkan tiket terlebih dahulu. Kita lihat yuk toiletnya seperti apa. Seperti ini toiletnya. Ada 4 pintu untuk laki-laki ya teman-teman ya. Dan ini toiletnya lumayan bersih, wangi, dan juga ini airnya bersih juga. Enak pokoknya. Dan ini persis di samping toilet ada musola ya. Musolanya lumayan besar juga, ada saf untuk laki-laki maupun perempuan. Musolanya cukup bersih ya teman-teman, bagus. Dan ini di samping musola ada minimarket juga, nggak terlalu besar ukurannya ya. Kita jajan-jajan dulu sebelum berangkat cari perbekalan. Kalau ke sana ke arah Cikupa ya teman-teman, Cikupa, Citra, Tiga Raksa, Balaraja nih ke arah sana ya. Kalau ke arah sana ke Bitung, ke Curug, Cimone nih ke arah sana, ke arah pintu tol Bitung gitu teman-teman. Di sini sudah terparkir Rosalia Indah double decker tujuan Malang, Solo, Bitung ya teman-teman ya. Dengan nomor pintu 102. Menggunakan sasis apa nih, pakainya apa nih, Scania kayaknya ya. Ada 2 unit bis yang terparkir. Oh itu teman-teman, kita ada di belakang unit kita nih. Tangerang siang ini terpantau sangat panas ya teman-teman ya. Tuh. Sudah 11.32. Bentar lagi bisa akan diberangkatkan setengah jam lagi ya teman-teman. Belakang saya tuh ada banyak unit bus Rosalia yang akan diberangkatkan. Mulai maju-maju lagi nih ke shelter berangkatan Rosalia Indah tujuan ke Blitar, memakai sasis Jetbus 3 SHD sepertinya teman-teman ya, pakai Scania ke 360. Sudah dilengkapi air suspension. Mantap ini. Ini rombahan apa asli ya ini ya? Oh rombahan teman-teman, ini lampunya belakang pakai Jetbus 2. Kita lihat ada apa lagi di parkiran sebelah sini. Full double decker pokoknya. Terparkir ada 3 double decker. Double deckernya Adi Putro sama double deckernya Laksana ya teman-teman, SR3. Di sini ada SR3-nya Laksana nih, tujuan kemana nih teman-teman?
Klaten, Jogja, Magelang. Ini juga sepertinya menunggu jam keberangkatan ya teman-teman ya. Oh, cakep banget ini. Nah, di sampingnya ada Eksekutif Plus, tujuan Karanganyar, Solo, Jakarta. Di sampingnya ada double decker, entah tujuan mana ini ya teman-teman ya. Nomor pintunya 116. Di sampingnya, wah, ini dia Jet Bus 5. Tujuan Lasem, Rembang, Bitung ya teman-teman. Ini lagi rame nih. Unit terbarunya Jet Bus 5 SHD. Pakai sasis Scania. Di sini juga terpantau ada beberapa unit yang sedang melakukan maintenance ya teman-teman ya. Melakukan perawatan ringan. Ini lagi pada perawatan bis-bisnya nih. Ini yang tengah SR3 Mercy 1626 ya teman-teman ya, sudah air suspension legasi SR3. Ayo kita ke bis kita lagi, takut ditinggal, sebentar lagi mau berangkat. Bagasinya ada di sini ya teman-teman ya, kalau double decker ya. Ada di bagian belakang di atas ban. Biasanya kan ada di tengah sini nih. Nah, kalau double deckernya dia ada di belakang di atas ban. Bagasinya los, tembus sampai sana ya teman-teman ya. Terpantau Mas Pramugaranya sedang membereskan barang-barang ke dalam bagasi milik penumpang. Kita masuk ke dalam unitnya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Tepat pukul 12 siang bis diberangkatkan dari Pulau Rosalia Indah Bitung menuju ke Blitar, Jawa Timur. Dan di sini kita dapat legress ya teman-teman ya. Legressnya ala-ala Rosalia Indah, dan ini bisa dibuka juga untuk naruh sendal dan sepatu kita. Minusnya duduk di kursi paling depan ya begini nih. Cuma ya udah gini aja. Tidak ada cup holder atau apapun yang biasanya terdapat pada kursi yang ada di depannya gitu ya teman-teman. Nanti kita cobain duduk di kursi belakang ya. Dan ini dia penampakan kursinya. Kursi high buatan Rimba Kencana yang pastinya nyaman banget di punggung kita. Nah, seperti ini kalau kita duduk di kursi yang belakang ya teman-teman ya. Seperti ini, kita dapat cup holder juga, dan seperti inilah posisi duduknya. Dengan tinggi aku 167 ya masih cukup enak sekali sih, masih nyaman gitu ya. Di sebelah sini ada armrestnya juga atau untuk sandaran tangan, dan juga untuk mengatur posisi punggung kita.
Dan di sebelah sini ada colokan universal dan juga colokan type A ya teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah takut kehabisan daya. Kemudian ini adalah kisi-kisi AC-nya ya teman-teman ya. Kisi-kisi AC ala-ala Jetbus 3 Adi Putro. Dan kita lihat lampunya masih nyala apa enggak. Oh, mungkin dimatikan mungkin ini dari Pak sopir depan sana ya teman-teman. Dan di sebelah sini ada monitor juga, entah monitor TV atau monitor untuk AVOD ya. Dan di sini juga ada tempat sampah ya. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman ya. Dan di sebelah sini juga ada stiker perhatian, dilarang merokok, dilarang buang sampah sembarangan, dilarang ngecas powerbank dan kamera, dan harus duduk sesuai nomor kursi yang sudah dipesan ya teman-teman ya. Dan di atas sini ada kompartemen penyimpanan ya teman-teman ya, untuk menyimpan barang-barang kita. Dan ini tanpa penutup ya. Seperti ini penampakan kompartemen penyimpanannya ya teman-teman ya. Dan di sana juga terdapat satu buah colokan. Dan ini kita langsung diberikan bantal ya, lumayan besar dan empuk juga bantalnya. Dan ini terdapat monitor juga di bagian depan ya, yang terkoneksi dengan TV yang ada di belakang. Nah, ini nih minusnya nih. Untuk bagian atas AC-nya ini kita berbeda ya teman-teman dengan AC yang kursi belakang itu. Yang pertama, AC di bagian depan ini agak jauh ke tubuh kita gitu. Jadi kalau pas lagi siang begini nih agak panas gitu ya. Dan yang kedua, kita nggak kebagian colokan USB yang ada di bagian AC itu teman-teman. Jadi kalau mau ngecas ya cuma yang ada di kursi saja. Begitu teman-teman. Ya tergantung selera juga ya. Mau duduk di depan atau di belakang sah-sah aja sih. Kita berhenti sejenak untuk menaikkan penumpang di Pulau Rosalia Indah Cikokol.
ketemu dito sih. Oke, biasa alhamdulillah. Saya kerja-kerja. Setelah kita ngomong-ngomong kemarin. Siap setuju kan? Om Dang. Aneng rum. Kita lihat bagian toiletnya, dan ini lumayan tinggi ya teman-teman ya, tidak mentok di kepala saya. Oke, bersih dan ada pewanginya juga di sebelah sini. Dan toilet ini digunakan pada saat bisnya berjalan saja ya teman-teman ya, kalau berhenti nggak boleh. Mumpung bisnya berhenti, yuk kita review bagian bawah atau dek bawah. Wow, di sini ada kelas super top ya teman-teman ya. Kelas super top ada 6 seat, ada 4 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Dan di kelas super top ini menggunakan kursi dari rimba kencana yang berukuran jumbo, yang tentunya sangat nyaman ya teman-teman ya. Dan di depan kelas super top ada kelas first class ya teman-teman ya. Terdapat 2 spot atau 2 kursi first class. Jadi kursinya ini menggunakan kursi sleeper ya teman-teman ya. Bisa full rebahan pokoknya sepanjang perjalanan. Ada guling, ada monitor, ada lampu baca, dan ada cup holdernya juga. Cup holder. Kurang lebih seperti ini suasana Terminal Polres pada siang hari ini ya teman-teman ya. Ini ada bis yang kita naikin, Rosalia Indah. Di sampingnya ada Cahaya Kembar Gemilang. Entah tujuan mana ini ya teman-teman ya. Platnya Bali. Mungkin tujuan ke Denpasar mungkin ya teman-teman, tujuan ke Bali ini. Di sampingnya ada Laju Prima SHD. Entah tujuan kemana. Nah, di sampingnya ada Bar Solid, entah ke tujuan kemana, ke Kudus Pati Rembang mungkin ya teman-teman ya. Nah, di sampingnya ada Madukismo Jetbus 3 Plus HDD, tujuan ke Madura. Di sampingnya ada Garuda Mas Sweet Plus Jetbus 5 terbaru ya teman-teman ya, tujuan Cepu Blora Purwodadi. Ya seperti ini kurang lebih suasana Terminal Polres pada siang hari ini ya teman-teman ya. Nggak tahu ini bakal di sini berapa lama ya. Tadi info dari pramugaranya masih nunggu 1 penumpang lagi itu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Terminal Polres ya teman-teman ya. Untuk berhenti sejenak mengambil penumpang. Bis yang kita naikin masih enak banget teman-teman. Walaupun udah nggak muda lagi, tapi ini masih enak banget di sini. Makanya udah ngantuk banget, sampai sini aja udah ngantuk banget ini. Terpantau cukup sepi siangnya teman-teman ya di Terminal Polres. Nggak tahu setelah ini bakal berhenti di mana lagi. Ya kita tunggu aja nanti.
Bunda lapar. Kita kembali ke kursi kita yuk. Ini ada telepon buat ngubungin krunya yang di bawah ya teman-teman ya. Permisi. Setelah tadi berhenti beberapa menit untuk menaikkan penumpang, kali ini bis diberangkatkan kembali menuju pemberhentian selanjutnya, yaitu di Agen Bekasi Timur. Kurang lebih seperti ini viewnya, kita duduk di seat paling depan ya teman-teman. Pokoknya teman-teman wajib cobain deh sekali seumur hidup pulang ke kampung naik bis double decker yang seat paling depan. Dan kali ini kita keluar exit tol Bekasi Timur ya, untuk menaikkan penumpang di Agen Rosalia Bekasi Timur. Akhirnya kita sampai di Agen Bekasi Timur. Kita jajan-jajan dulu kalau ada yang jualan. Nah, ternyata ada yang jualan somai di sekitar sini ya teman-teman. Tepatnya di samping Agen Rosalia Bekasi Timur. Kelihatannya enak somainya nih, 10.000 saja. Mantap. Kita sekarang sedang berada di Pulau Rosalia Indah Bekasi Timur ya teman-teman. Tadi perjalanan ke sini lumayan lancar ya. Kurang lebih tadi berangkat jam 12 sampai sini jam setengah 3. Udah 2 jam lebih perjalanannya teman-teman. Ya, seperti ini kurang lebih suasananya. Dan ini bagian belakang bis, di panggung belakang ini untungnya kosong, tidak ada penumpang ya teman-teman ya. Jadi kita bisa kesini nih adem, soal di depan kurang dingin gitu AC-nya itu teman-teman. Oke, dan kali ini bis diberangkatkan kembali dari Agen Rosalia Indah Bekasi Timur menuju ke Subang Rosin Resto untuk kita nanti melaksanakan servis makan ya.
Dan perjalanan kali ini kurang lebih akan ditempuh dalam waktu 2-3 jam perjalanan normal ya. Kabinnya lumayan senyap ya teman-teman ya, walaupun bus ini sudah tidak muda lagi usianya ya. Di atas sana ada kompartemen penyimpanan ya. Nah ini ada handle-nya juga, ada pegangannya khas Rosalia Indah tanpa penutup ya teman-teman ya. Nah mungkin itu yang bikin senyap, itu nggak ada penutupnya itu teman-teman, jadi nggak terlalu gemblodak gitu. Biasanya yang bikin gemblodak itu kalau di kabin itu ya itu penutupnya itu gluduk-gluduk, bikin menimbulkan suara gitu teman-teman. Bertemu dengan bis Prima Jasa ya, tujuan Sindang Laut, dan ini Prima Jasanya masih bagus banget dong, pakai karoseri tentrem. Banyak yang salah mengira senja bukan tentang kopi, lagu indie dan cerita ku kasih tahu kepadamu. Senja adalah hadiah berjalan kaki menjemput maghribnya. Selalu ada pelangi pada setiap mendungnya, setiap deritaku kan ada selalu untukmu, temani setiap derita, jadi pelukan ternyaman untukmu. Dan ini kita menuju exit tol Subang untuk menuju ke Subang Rosin Resto untuk melaksanakan servis makan. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di Rosin Resto Subang ya teman-teman. Perjalanan tadi ditempuh kurang lebih dalam waktu kurang lebih 3 jam ya teman-teman, dari Tangerang menuju ke Rosin Resto Subang ini. Habis ini kita mau makan dan juga sholat ya teman-teman. Kita lihat tuh nanti servis makannya seperti apa ya. Jangan kemana-mana. Oke, kita siapkan tiketnya ya teman-teman. Kita siapkan tiketnya untuk diberikan kepada petugasnya ya, untuk di scan barcode-nya gitu. Oke. Terima kasih. Menu ya teman-teman.
Nasinya ngambil sendiri semaunya ya teman-teman. Nasinya cor pokoknya. Nah ini ada sayur sesim, ada tempe goreng. Kita ambil secukupnya aja ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini servis makan di rumah makan Rosin Subang ya teman-teman. Ini untuk kelas eksekutif plus menunya seperti ini ya. Kalau untuk first class ataupun super top beda lagi antriannya. Nah kurang lebih seperti ini suasana di rumah makan Rosin Resto Subang ya teman-teman. Ya lumayan rame lah. Oke, saya mau makan dulu. Sudah selesai makan, kali ini kita coba lihat yuk toiletnya seperti apa. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman toiletnya. Lumayan bersih, bagus. Habis ke toilet kita lanjut untuk sholat asar dulu ya. Dan ini musolanya lumayan bagus, ada kipasnya juga, bersih, mantap lah pokoknya. Oke, sudah selesai sholat, kita santai-santai di depan yuk. Kita lihat ada bis apa aja sambil nunggu bisnya berangkat. 115 masing-masing arah pada terparkir di jalur keberangkatan 1. Oke, tadi kita udah selesai sholat ya teman-teman ya. Habis sholat terus makan, dan makanannya juga tadi enak-enak. Walaupun kita nggak upgrade menu ya teman-teman. Kalau upgrade menu tuh dia nambah, nggak tahu nambah berapa tiket dari harga tiket kita. Yang jelas kalau upgrade menu tuh menunya lebih enak dari apa yang kita dapatkan di servis makan sini ya teman-teman. Bisnya masih tergolong enak walaupun sudah lumayan berumur ya. Cuman nggak tahu kenapa agak sedikit limbung, apa emang sayanya aja yang lagi pusing ya teman-teman ya. Gitu ya. Oke. Cuacanya di sini terpantau hujan ya teman-teman. Hujan tapi ada matahari. Nah, udah mulai dinyalakan tuh di sekitar. Oke, kita masuk lagi ke dalam bis. Kita pindah di belakang aja dulu. Ya, alhamdulillah. Nanti kalau udah jalan kita pindah ke depan lagi. Bis kembali diberangkatkan dari Rosin Resto Subang untuk ke tujuan penumpang masing-masing ya. Dan ini kita nanti langsung masuk tol Trans Jawa lagi. Dan ntar keluar di mana ya teman-teman ya. Setelah dari Rosin Resto Subang, dan ini kita langsung dikasih snack oleh krunya ya teman-teman ya. Ntar coba kita lihat isinya ada apa saja. Oke, langsung saja kita unboxing isi snacknya ada apa aja ya teman-teman ya. Dan ini yang pertama ada ucapan terima kasih. Terima kasih sudah menjadi pelanggan setia Rosalinda. Selamat menikmati snack untuk perjalanan yang lebih menyenangkan. Oke, keren. Dan selanjutnya ini ada roti kopi. Roti kopi ini lumayan tebal ya teman-teman ya rotinya ya. Nah, cocok nih buat ganjil perut nih kalau belum makan nih. Selanjutnya ada kue-kue kering sepertinya ya. Ada 2 buah kue kering. Oke, dan selanjutnya ada
Ada kacang goreng sepertinya ini. Nah, ada kacang goreng dan ya udah itu aja. Ada 3 item yang kita dapatkan dari snack ini ya teman-teman ya. Ya lumayan lah untuk ngemil-ngemil selama perjalanan gitu. Oke. Karena di luar sedang hujan dan ini kita langsung aja tarik selimut karena cuacanya cocok banget untuk tidur ya teman-teman ya. Hehe. Ini kita sudah ada di bangku kita lagi ya teman-teman ya, yang di bagian depan, dan bangun-bangun ini ternyata udah sampai di gerbang tol Banyumanik. Wow, nggak kerasa ya teman-teman ya, tiba-tiba tidur udah sampai sini aja. Tepat pukul 23.00 kita sudah sampai di kantor pusat Rosalia Indah Palur ya teman-teman ya. Nggak tahu ini kesini mau naikin atau nurunin penumpang atau apa ya, nggak tahu juga. Kita lihat aja ya teman-teman ya. Panggilan lagi dari Surabaya tujuan Tanjung Priok, Ibu Armada 31. Alhamdulillah sekarang jam 11 malam ya teman-teman ya. Kita sekarang udah ada di Pul Rosalia Indah Palur, Karanganyar, Solo ya teman-teman. Kita di sini untuk nggak tahu istirahat atau kontrol atau apa mungkin ya teman-teman ya. Kurang tahu juga saya. Perjalanan ke sini tadi kurang lebih menempuh waktu 5 jam ya teman-teman ya. Tadi berangkat dari rumah makan setengah 5 dan sekarang jam 11. 5-6 jam kalau tidak salah ya. Ya perjalanan alhamdulillah lumayan lancar, tidak ada kendala apapun. Cuman perjalanan kita tunggu aja nih nanti sampai tujuan kita jam berapa ya teman-teman ya. Oh ya, kita nggak ikut sampai Blitar ya teman-teman. Kita cuma sampai Ngawi aja nanti. Karena habis ini kan nanti mengakhiri perjalanan di Blitar gitu. Kita nggak ikut sampai Blitar, cuma sampai Ngawi aja, sampai terminal Kertanegara Ngawi. Oke. Oh iya, dan dari sini waktu perjalanan dari Rosalia Indah Palur menuju terminal Ngawi itu nanti kurang lebih masih sekitar 1 jam lagi ya teman-teman ya. Sekitar 1 jam lagi nanti kita tiba di terminal Ngawi. Nggak tahu ini berapa lama ya berhenti di sini. Kayaknya sih nggak lama. Tepat pukul 23:15 ini kita diberangkatkan kembali dari Pul Rosalia Indah yang di Palur ya teman-teman. Dan ini lumayan, kita mau lanjut tidur dulu karena lumayan ya, perjalanan masih ada sekitar 1 jam lagi. Alhamdulillah sekarang pukul 12:07 kita sudah sampai di tujuan kita, yaitu terminal Ngawi ya teman-teman ya. Perjalanan dari Bitung Tangerang menuju ke terminal Ngawi ini ditempuh kurang lebih dalam waktu 12 jam perjalanan.
bisnya enak, krunya ramah, kursinya empuk, AC-nya dingin, dan ya larinya juga lumayan kencang bisnya. Pokoknya recommended buat kamu yang mau naik bis dari Tangerang tujuan ke Ngawi, Blitar, Kediri dan sekitarnya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.